محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dalam 24 jam seumur hidup sampai meninggal dunia, kita setiap saat dihadapkan dengan maksud dan keperluan. Maksud diantaranya adalah ya sholat dan lain-lain. Sementara keperluan untuk menopang maksud juga kita hadapi seperti makan dan minum. Maka makan dan minum kita bagaimana bisa menjadi ibadah di sisi Allah, maka perlu kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka zahir dia adalah keperluan, tetapi nanti sebab jalankan keperluan dengan cara Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga akan bernilai bagi kita di akhirat, nilai pahala dan sebab datangnya keberkahan untuk kita di dunia. Maka atas dasar itu hari ini kita ngaji mengenai adab makan, adab makan dan minum. Kitab Adabit Ta'am, kitab yang menjelaskan mengenai adab makan. Jadi disebut adab makan, tetapi masuk di sini juga adab minum. Yang pertama adalah babu tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirih. Bab yang menjelaskan mengenai membaca bismillah di awal makan dan membaca alhamdulillah di akhir makan atau selesai makan. Hadis yang ke-728 an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah bismillah dan makan dengan tangan kanan. Kadang-kadang orang menyepelekan makan dengan tangan kanan. Dianggap makan dengan tangan kiri, tangan kanan sama saja gitu. Jadi kalau kita makan dengan tangan kanan, inilah pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Karena dalam kehidupan orang kafir umumnya itu ya tidak diajarkan seperti ini. Mau kanan mau kiri sama saja. Tapi kita tidak. Maka Nabi sampaikan, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang dekat dengan. Saya kasih contoh ini tuh, ini ada nampan, ada makanan. Dengan catatan lauknya sama. Semua ikan bakarnya bau bara semua. Atau ikan bakarnya ikan sunu semua. Nah, maka makan yang paling terdekat dari sini. Jangan nyebrang ke sana, jangan dulu jauhlah satu atau silaturahmi ya. Jangan dulu. Dan juga jangan mulai dari tengah. Kenapa? Karena berkah yang datang dari Allah itu saat kita makan berjamaah turunnya di tengah makanan. Baru nanti dia menyebar ke pinggir-pinggir. Maka kalau kita langsung ambil di tengah,
berarti kita telah menzolimi kawan-kawan yang lain. Kita ambil itu berkah untuk diri kita sendiri, yang lain termahrum dari keberkahan. Seperti itu. Jadi makan dari tengah, dari makanan yang dekat dengan kita. Berbeda dengan kalau makanannya itu berbeda-beda. Misalkan ada sayur jagung, ada sayur labu, kemudian lautnya juga beda-beda. Ada ayam, ada ikan, atau ikannya tidak sama semua. Ada ikan sunu, ada ikan bobara, ada ikan kakap. Tempatnya berbeda-beda. Jadi kita boleh makan nyebrang. Boleh nyebrang, tidak apa-apa itu. Pertanyaan, apakah makan itu sunnah satu nampan? Maka jelas sunnahnya. Lanjut hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kamu makan, maka hendaknya sebelum makan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lupa di awal makan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka di tengahnya itu saat dia ingat, maka dia hendaknya dia ucapkan Bismillahi awwalahu wa akhiruh. Zahir hadis ini berkaitan dengan orang lupa saja. Maksudnya kalau lupa di awal makan tidak baca bismillah, maka di tengahnya atau di akhir sebelum selesai makan walaupun satu suap tersisa, maka dia dianjurkan, disunahkan baca bismillah. Tetapi kata para ulama, mau lupakah, mau sengajakah, mau dipaksakah, ataupun ada kendala apa saja yang menyebabkan di awal dia tidak bisa baca bismillah, di tengah-tengahnya ada lupa ingat, di tengah-tengah yang tadinya sengaja tidak mau baca, terpanggil hatinya mau baca, maka di tengah itu dia baca seperti itu. Ini pendapat yang kuat. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak mesti kita membaca bismillahi awwalahu akhiruh. Tidak mesti kita membaca bismillahi awwalahu akhir, tapi boleh juga kita baca bismillah saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Yang berikutnya lagi satu hadis lagi baru sudah ya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la isya wa idza dakhala falam yadhkur ismallaha falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal isya. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sama mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya,
Di sini ar-rajulu ya laki-laki. Tetapi penyebutan laki-laki bukan berarti perempuan bebas dari perintah ini. Ini menangkan laki-laki, ya laki-laki disebut, tapi perempuan juga ikut. Kalau apabila masuk laki-laki di rumahnya dan dia sebut nama Allah saat masuk dan dia sebut nama Allah saat dia makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya itu, kepada teman-teman yang lain, teman syaitan yang lain. Apa kata syaitan sama teman-temannya? Tidak ada tempat menginap bagi kamu di rumah ini dan tidak ada tempat makan di sini di rumah ini. Dan apabila dia masuk dan tidak menyebut nama Allah saat masuk, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya bahwa kamu telah mendapatkan tempat menginapnya di hotel gratis. Hotel gratis. Dan kalau apabila dia makan, saat makan dia tidak menyebut nama Allah, maka juga syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kamu telah mendapatkan tempat menginap dan tempat makan. Jadi dijamu di sini kamu. Dijamu secara gratis. Maka nanti ada lanjutan, insya Allah kita lanjut lagi sampai selesai, tapi bukan hari ini. Maka sangat dianjurkan sebelum kita masuk seminim-minim, bukan ini kan hanya disebut menyebut nama Allah saat masuk toh, tetapi cara menyebutnya berbeda-beda. Ada doa misalkan sebelum masuk rumah, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'alallahi tawakkal, wa 'alallahi rabbina tawakalna. Jadi baca itu. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali, baca sholawat satu kali. Baru baca suratul Ikhlas satu kali. Maka keberkahan akan Allah turunkan di rumah itu. Keberkahan Allah turunkan di rumah itu. Paham ya? Juga sunnah saat kita masuk rumah sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, idza dakhala baitahu fa awwalu ma yabda'u bihi as-siwak. Jadi sebelum masuk rumah, kalau ada siwak di kantong, siwak dulu. Siwak. Yang berikutnya baru Nabi salam. Jadi dibarengi dengan doa tadi. Doa yang saya sampaikan awal, siwak, salam, solawat satu kali, qul huwallah satu kali, suratul Ikhlas. Insyaallah berkah. Boleh ada sebentar ya. Saya sebelum buka pertanyaan, barang satu atau dua karena sudah musyawarah, saya sedikit tanggapi ada orang bertanya kemarin. Jadi pertanyaan bahwa si istri punya kebiasaan haidnya terputus-putus, tapi suami tidak tahu ilmunya. Maka apa solusinya? Maka solusinya si suami diperintahkan untuk belajar. Jadi masalah haid wanita, istrinya itu, supaya dia jelaskan kepada istrinya. Kalau istrinya mengerti sementara suami yang tidak mengerti, maka istrinya yang memberikan kepahaman kepada suaminya. Jadi belajar ada fardu ain, ilmu yang wajib kita tuntut, wajibul ain. Setiap kita punya kewajiban untuk mempelajari itu ilmu. Ada juga wajib kifayah seperti sholat jenazah dan lain-lain. Makanya jawaban dari pertanyaan itu ya suaminya disuruh belajar. Kalau suami istri tidak tahu masalah ini, tapi kalau istrinya mengerti, suaminya tidak mengerti, ya istrinya yang memberi kepahaman kepada suami dengan tanpa melupakan adab. Maksudnya istri itu kan bawahan di rumah, maka saat memberitahu kepada suami jangan seperti guru dengan murid, tetapi ya kasih teh dulu, kasih kopi dulu, atau pijit-pijit kepala dulu baru bicara.
Kalau ini ya bagusnya begitu. Ya, kecuali sudah akrab sekali, itu juga hati tetap hormat ke suami sambil menyampaikan supaya tujuan yang disampaikan juga lancar dan tujuan tercapai. Insya Allah. Ada pertanyaan kan seputar ini? Kalau tidak ada langsung kita tutup. Ustaz, masalah itu makan tak ada makannya. Ini masalah makan. Jadi kadang orang itu kita makan sudah pakai adab-adab, tapi tiba-tiba kita tahu bahwa orang ini pelaku riba. Jadi bagaimana itu makanan itu? Adab tadi itu masih berlaku atau bagaimana? Jadi adab itu mau makan makanan halal atau makan makanan haram. Jadi itu adab itu tidak ada kaitannya dengan itu. Cuma bagian dari adab lagi, makanan yang dimakan harus lihat juga. Kalau misalkan makanan itu adalah makanan halal, ya jelas adab jalan dan makan lanjut. Tetapi kalau di tengah-tengah makan kita sudah baca adab, belum tahu makanan itu haram, kemudian kita diberitahu kalau makanan itu adalah makanan dari hasil riba, maka kita punya kewajiban untuk tinggalkan itu makanan, jangan lanjut. Yang sudah dimakan bagaimana solusinya? Ya yang terbaik seperti yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu. Minum air, masukkan jari ke dalam mulut, muntah, habis makanan. Itu tingkatan tinggi. Tetapi tingkatan di bawahnya yang umum orang lemah, maka yang dia makan tadi tidak berdosa dia, cuma akan berpengaruh ke rohaninya. Maka dia tinggal istighfar banyak-banyak, bertobat banyak-banyak. Seperti itu ya. Ada lagi? Bagaimana hukumnya Ustaz kalau misalnya kita sementara makan tiba-tiba kita kebelet pipis, ada kan penyakit tertentu, tiba-tiba mau pipis, masih ada yang sisa makanan di mulut kita. Aslinya kan kalau di dalam WC makruh makan nih, toh makan tidak bagus. Tetapi ini kan dua keadaan yang kita hadapi. Karena ini dalam keadaan darurat namanya. Kalau kita makan makanan dulu sampai selesai baru masuk WC, keluar nanti kencing di celana, maka masuk saja dalam keadaan seperti itu. Kalau misalkan kita masih bisa tahan yang di mulut, kita kunyak dulu, selesaikan baru masuk, itu lebih bagus. Lebih bagus itu. Tapi tidak boleh kita tahan, tidak boleh masuk sambil berpunya. Sebaiknya begitu. Jadi tahan. Jadi sampai di dalam WC jangan bakunya. Tahan juga mulut gitu. Ada lagi? Bagaimana dengan Ustaz, makan dan minum sambil berdiri? Karena ada satu ulama yang jelaskan bahwa Nabi pernah mencontohkan minum berdiri ataupun makan dengan berdiri, itu buah-buahan. Minum dalam keadaan berdiri aslinya dilarang, artinya tidak disunahkan. Cuma dalam beberapa momen boleh gitu kan. Contohnya misalnya kita minum air zam-zam. Walaupun ini masalah khilafiyah juga. Ada sebagian ulama mengatakan sunnahnya minum dalam keadaan berdiri menghadap kiblat, sebelumnya berdoa dulu. Karena sebelum minum air zam-zam apa yang kita minta diijabah sama Allah. Seperti itu. Ada juga yang tentang dengan keras bahwa tetap juga walaupun air zam-zam yang diminum ya tetap duduk. Sunnahnya duduk. Yang kedua adalah misalkan yang tempat yang kita berdiri di atasnya itu minum adalah tempat yang kotor, najis. Yang kalau kita duduk itu bisa pakaian kotor. Maka dalam keadaan itu juga boleh minum dalam keadaan berdiri.
seperti itu. Yang berikutnya adalah makan buah-buahan. Makan makanan yang ringan-ringan itu, kecil-kecil, buah, mungkin kurma 1, boleh dalam keadaan berdiri, boleh. Tetapi tetap lebih utama itu yang makan dalam keadaan duduk. Boleh di situ bukan berarti dibolehkan sama levelnya dengan makan duduk, tidak. Nabi mencontohkan yaitu hanya menjelaskan kebolehannya saja, tetapi bukan menjelaskan yang utamanya. Yang utamanya tetap duduk, duduk itu. Boleh, ya boleh saya itu makan buah itu sambil jalan, makan kurma 1, 2 sambil jalan, boleh. Tapi utamanya adalah duduk. Sudah ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.